Sedangkan Anies Baswedan bisa dilihat sebagai capres idaman bohir-bohirnya. Pencapresan Anies secara pihak oleh Nasdem bisa juga dianggap sebagai langkah yang blunder. Karena itulah, deklarasi koalisi antara Nasdem, PKS, dan Demokrat gagal dilaksanakan. Besok katanya Anies mau dideklarasikan oleh 3 partai. Nasdem, PKS, dan Demokrat. Tapi kayaknya gagal. Gagal total alias Gatot bukan Nurmantio. Nasdem sudah memberikan suara pada Anies. Masa harus bayar lagi? Masa harus menanggung beban lagi? Apalagi saat mendeklarasikan dukungan pada Anies Baswedan, Nasdem kayak pasukan harakiri, berkorban terlalu besar. Kalau saya rasa itu nggak terlalu berpengaruh terhadap Anies, karena popularitasnya juga yang Mas Kajito bilang udah di angka 90%. Kalau terjadi pun koalisi antara pemilihan wakil presiden dari PKS atau Demokrat, mungkin naiknya pun nggak terlalu signifikan. Cuman yang jadi garis bawahi itu adalah, kalau kita perhatikan sampai sekarang, yang baru mendorong Anies sebagai capres itu baru Nasdem. Dan kemarin isunya PKS Demokrat. PKS sama Demokrat itu tuh belum menentukan capresnya. Nah, jadi saya rasa bukan hanya masalah wakil presiden, tapi masalah presiden pun saya rasa Demokrat sama PKS belum setuju. Karena kalau mereka setuju Anies, harusnya mereka deklarasikan Anies juga. Jadi ada kekuatan 3 partai di situ. Yaitu Anies, dan dia masih stagnan di situ. Dan di survei Carta Politika waktu bulan September ya, 2 bulan sebelumnya ini ya, Anies itu kan di posisi ketiga, Prabowo di kedua, Ganjar di pertama. Terus di bulan November ini diambil lagi tuh indikator dan Anies di urutan kedua. Kalau alasan yang disampaikan oleh Carta Politika tuh, kalau saya perhatiin yang pertama tuh karena si Anies sudah dicapreskan aja. Dan yang kedua dia punya kemampuan untuk keliling. Sebenarnya variabelnya tuh cuma itu doang. Nasdem ingin kenalkan Anies ke daerah. Sialnya, dia dibenci karena medsos. Nasdem mengalami kendala saat akan menyelenggarakan acara kunjungan calon presiden mereka, yakni Anies Baswedan di daerah. Setelah izin lokasi acara dicabut oleh Pemda Aceh, kini acara Anies terkendala di Riau. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menyampaikan tempat acara Anies di Riau sempat terkendala lantaran Pemda setempat mengadakan acara pada waktu yang sama di lokasi tersebut. Dengan demikian, kata Ali, pihaknya mau tak mau harus pindah lokasi. Jadi begini, kegiatan ini kan untuk masyarakat. Bagi Nasdem sih menyayangkan saja. Mestinya kan Pemda terlibat secara intens memfasilitasi semua partai politik untuk melaksanakan kegiatannya. Karena kegiatan partai politik kegiatan edukasi masyarakat, kata Ali kepada wartawan Kamis 1 November 2022. Terlebih, kata Ali, acara tersebut dihadiri Anies yang merupakan bakal capres dari Nasdem. Dia menginginkan Anies bisa dikenal oleh banyak masyarakat sebelum nantinya resmi berlaga di Pilpres 2024. Apalagi katakanlah Nasdem membawa Anies. Yang pentingnya itu rakyat kan mereka mengenal Anies. Anies kalau insya Allah akan maju sebagai capres kan masyarakat harus mengenalnya, ungkapnya. Persoalannya, Ali merasa sosok Anies dibenci dan tidak dikenal karena media sosial. Dia mengatakan Nasdem saat ini berkewajiban untuk mengenalkan Anies kepada masyarakat secara langsung agar sosok Anies lebih dikenal. Anies kalau insya Allah akan maju sebagai capres kan masyarakat harus mengenalnya. Jadi setelah masyarakat mengenal Anies kan silahkan saja nilai, mau benci atau mau apa. Ini kami sialnya Anies dibenci tapi tidak dikenal karena berita-berita di medsos, kata mantan ketua fraksi Nasdem DPR itu. Nah, itu kan menjadi suatu kewajiban kita hari ini sebetulnya untuk melakukan edukasi itu, sambungnya. Dengan demikian, Ali berharap pihak Pemda menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan partai politik. Jadi, kita berharap Pemda itu menjadi bagian penting dalam pelaksanaan memfasilitasi apalagi pemanfaatan tempat-tempat umum. Harusnya ini difasilitasi oleh Pemda supaya menghadapi pemilu tidak diwarnai ketegangan, ungkapnya. Juru bicara PKS Muhammad Khalid mengkritik sejumlah pemerintah daerah yang mencabut izin safari Anies Baswedan selaku calon presiden yang diusung oleh Nasdem.
PKS kritik sejumlah Pemda cabut izin safari politik Anies. Kami sangat menyayangkan dengan kebijakan pencabutan izin tersebut, kata Khalid. Khalid mengatakan Anies dan relawan pendukungnya sebagai warga negara memiliki hak untuk menggelar kegiatan ke daerah-daerah. Terlebih, hak tersebut dijamin oleh undang-undang dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang menjunjung tinggi demokrasi. Khalid meyakini perizinan kegiatan safari Anies itu sudah dilakukan sesuai dengan persyaratan. Menurutnya, safari politik Anies ini juga bersifat edukasi politik. Apalagi jika proses perizinan dilakukan secara formal, kegiatan jelas, penyelenggaraannya jelas, dan itu safari Anies bersifat edukasi politik, katanya. Sebagai informasi, pencabutan izin safari politik Anies itu terjadi di Aceh dan 2 daerah di Jawa Barat, yakni Tasikmalaya dan Ciamis. Di Aceh, Anies rencananya akan menggelar acara di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh. Kadisbudpar Aceh Al-Muniza Kamal membenarkan perihal keabsahan surat pencabutan surat izin penggunaan area Taman Ratu Safiatuddin untuk kegiatan jalan santai dan silaturahmi Anies pada 3 Desember 2022. Ia mengklaim pencabutan izin dikeluarkan karena taman tersebut tengah dalam tahap renovasi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut Anies tetap menggelar acara silaturahmi di Aceh usai Pemda setempat mencabut izin penggunaan lokasi. Anies akan tiba di Banda Aceh dan dijadwalkan sholat Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman.